Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali ya di channel Dunia Anak Milenial. Oke teman-teman, kali ini kita coba cari mainan anak-anak ya teman-teman. Kita akan pergi cari mainan anak-anak di sawah dan di sungai teman-teman. Wah, pasti seru sekali ya teman-teman. Oke, kita let's go dulu ya teman-teman. Kita mulai mencari mainan anak-anak di sawah teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat mainan banyak ya teman-teman. Wah, coba lihat teman-teman. Wah, kita menemukan hewan apa teman-teman? Wow, ada capung teman-teman. Wah, keren teman-teman. Wah, coba lihat teman-teman. Wah, ada ikan teman-teman. Banyak sekali ikannya teman-teman. Wah, keren teman-teman. Coba lihat teman-teman. Wah, banyak sekali ya ikannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba pergi ke sungai ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada banyak hewan teman-teman. Wah, tapi coba lihat teman-teman, hewannya penuh dengan lumpur teman-teman. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu ya hewan-hewannya teman-teman. Wah, coba lihat teman-teman, ada kura-kura. Wah, kok tiba-tiba muncul ada kura-kura ya teman-teman. Wah, lucu sekali teman-teman. Wadidaw, lucu sekali teman-teman. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil teman-teman. Bangsa hewan yang disebut atau ordo Testudines ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku teman-teman. Batok kura-kura ini terdiri dari 2 bagian ya teman-teman, yaitu bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas, dan yang bagian bawah atau ventral atau perut disebut plastron ya teman-teman. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari 2 lapis ya. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras teman-teman, dan tersusun seperti genting ya teman-teman. Sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung ya teman-teman. Perkecualian terdapat pada kelompok labi-labi dan jenis penyu belimbing teman-teman, yang lapis luarnya tidak bersisik dan digantikan lapisan kulit di bagian luar tempurung tulangnya ya teman-teman. Wah, gimana teman-teman? Kura-kura keren sekali kan teman-teman? Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 3 kelompok hewan yang termasuk bangsa ini teman-teman, yaitu penyu, dalam bahasa Inggris sea turtle, labi-labi atau bulus, atau dalam bahasa Inggrisnya freshwater turtle, dan kura-kura atau tortoises. Dalam bahasa Inggris dibedakan lagi antara kura-kura darat
dan kura-kura air tawar teman-teman. Oh iya teman-teman, kura-kura hidupnya di berbagai tempat ya teman-teman, yaitu mulai di daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan laut teman-teman. Sebagian jenisnya hidup sepenuhnya di akuatik teman-teman, baik di air tawar maupun di lautan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Wah, coba lihat teman-teman, kita menemukan hewan apa lagi ini teman-teman. Coba kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wah, ada bintang laut teman-teman. Wah, mantul. Bintang laut merupakan binatang yang berkembang biakan secara ovovivipar. Walaupun dalam bahasa Inggris ia dikenal dengan sebutan starfish atau ikan bintang. Hewan ini sangat jauh ya hubungannya dengan ikan teman-teman. Bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata dan kelas Asteroidea. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kira-kira kita menemukan hewan apa lagi ya teman-teman. Coba kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wah, coba tebak teman-teman, kira-kira hewan apa ini teman-teman. Wah, coba lihat teman-teman, ada ikan teman-teman. Ikan biru atau biasa disebut bluefish adalah satu-satunya spesies yang masih ada dari keluarga Pomatomidae. Ikan ini adalah ikan pelagis, ikan pelagis laut ya teman-teman. Ikan ini banyak ditemukan di seluruh dunia dan di perairan yang beriklim sedang dan subtropis teman-teman, terkecuali Samudra Pasifik bagian utara teman-teman. Bluefish ini dikenal sebagai penjahit di Australia dan Selandia Baru dan di Afrika Selatan teman-teman. Ikan ini adalah ikan buruan teman-teman, dan ikan makanan yang paling populer ya teman-teman. Bluefish adalah ikan dengan proporsi sedang, dengan ekor yang lebar dan bercabang ya teman-teman. Sirip punggung pertama yang berduri biasanya terlipat ke belakang dalam alur seperti halnya sirip dada. Warna punggungnya biru hijau keabu-abuan ya teman-teman, yang memudar menjadi putih di sisi bawah dan perut teman-teman. Satu baris giginya di setiap rahang berukuran seragam teman-teman, bermata pisau dan tajam teman-teman. Ikan bluefish biasanya memiliki ukuran mulai dari kakap 7 inci atau 18 cm hingga jauh lebih besar. Terkadang beratnya juga mencapai sekitar 18 kg teman-teman. Meskipun ikan yang lebih berat dari 9 kg adalah luar biasa teman-teman. Bluefish adalah
satu-satunya spesies yang masih ada sampai sekarang, teman-teman. Dan bluefish juga termasuk dalam keluarga Pomatomidae. Bagaimana teman-teman? Ikan bluefishnya cantik-cantik dan keren-keren kan teman-teman? Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, kita sama-sama untuk melestarikan alam kita ya teman-teman, supaya kita bisa menikmati keindahan alam bawah laut ya teman-teman. Seperti ini, indah sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut coba mencari ada hewan lagi ndak atau gimana ya teman-teman. Wah, coba lihat teman, kita menemukan hewan berlumpur teman-teman. Banyak sekali, wadidaw, keren teman-teman. Hewannya banyak sekali teman-teman. Wah, oke, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ya bersihkan hewan-hewannya. Kira-kira ada hewan apa ya teman-teman? Oke teman-teman, coba kita lihat teman-teman. Wah, ada rusa teman-teman, mantul. Rusa sambar atau menjangan. Hewan ini adalah hewan mamalia pemamah biak ya teman-teman. Hewan yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler atau tanduk rusa, dan bukan tanduk, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, biasanya pada musim panas, terutama pada rusa jantan ya teman-teman, walaupun ada beberapa pengecualian ya teman-teman. Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbagi menjadi 2 kelompok besar teman-teman. Kelompok rusa dunia lama yang termasuk diantaranya subfamilia Muntiacinae dan Cervinae ya teman-teman. Serta kelompok rusa dunia baru diantaranya Hydropotinae dan Odocoilinae ya teman-teman. Bobot rusa umumnya berkisar antara 30 sampai 250 kg teman-teman. Wah, ternyata rusa lumayan berat juga ya teman-teman. Rusa umumnya memiliki luas, badan kompak dan panjang, kaki kuat, cocok untuk medan hutan yang kasar teman-teman. Rusa juga pelompat dan perenang yang handal ya teman-teman. Rusa ruminansia atau kunyahan pengunyah, dan rusa juga memiliki 4 bilik perut teman-teman. Wah, gimana teman-teman? Rusa keren kan teman-teman?
Oh iya teman-teman, perlu diketahui ya, rusa memiliki 32 buah gigi ya teman-teman. Gigi rusa disesuaikan dengan makan pada vegetasi teman-teman. Dan seperti ruminansia lainnya teman-teman, mereka kekurangan atas gigi seri teman-teman, bukan memiliki part berat di bagian depan rahang atas mereka ya teman-teman. Jadi beberapa rusa seperti yang ada di Pulau Rum tidak mengkonsumsi daging walaupun tersedia ya teman-teman. Gigi pipi rusa memiliki pegunungan sabit dari enamel yang memungkinkan mereka untuk menggiling sebagai vegetasi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita bersihkan ya hewan-hewannya. Kira-kira ada hewan apa teman-teman? Wah, di laut. Kita lihat teman-teman. Wah, ada kuda Nil teman-teman. Wah. Kuda Nil atau badak air adalah mamalia dari keluarga Hippopotamidae ya teman-teman, yang berukuran besar teman-teman. Kuda Nil merupakan hewan omnivora dan
berasal dari Afrika Sub-Sahara ya teman-teman. Kuda Nil merupakan hewan darat terbesar ketiga ya teman-teman. Hewan terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih teman-teman. Kuda Nil juga mempunyai tubuh yang besar dan berat serta kulit kelabu yang gelap ya teman-teman. Mereka juga memiliki gading besar yang biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita ambil salah satu hewan yang masih berlumpur. Kira-kira ada hewan apa teman-teman? Wadidaw, coba lihat teman, ada singa betina. Singa bahasa Sangsakerta adalah Simha atau nama lain ilmiahnya adalah Panthera leo. Singa merupakan spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok ya teman-teman. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina ya teman-teman. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya teman-teman. Umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kira-kira sekarang ada hewan apa lagi teman-teman? Oke teman-teman, kita bersihkan dulu teman-teman. Wah, udah terlihat teman-teman. Wah, ada singa teman-teman. Wah, si raja hutan. Singa dalam Sanskerta adalah Simha atau nama ilmiahnya Panthera leo. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika ya teman-teman, dan sebagian di wilayah India teman-teman. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok ya teman-teman. Biasanya singa terdiri dari seekor jantan dan banyak betina teman-teman. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya masing-masing ya teman-teman. Dan umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas teman-teman. Tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun ya teman-teman. Singa yang lebih muda akan merebut kepemimpinan dari singa yang lebih tua teman-teman. Kebanyakan singa yang lebih muda akan memakan anak singa dari pemimpin sebelumnya teman-teman. Wah, ngeri juga ya teman-teman si singa. Singa betina jauh lebih efektif dalam berburu teman-teman. Wah, kok bisa ya teman-teman? Sedangkan singa jantan lebih santai, bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya teman-teman. Wah, enak sekali ya si singa jantan ini ya teman-teman. Singa jantan dipercaya lebih unggul
dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya, teman-teman. Tetapi kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon, teman-teman, sebagus kucing-kucing besar lainnya, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita bersihkan lagi teman-teman. Kira-kira kita menemukan hewan apa lagi, teman-teman? Mari kita lihat teman-teman. Kira-kira hewan apa ini, teman-teman? Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ada badak. Badak atau badak sumbu adalah 5 spesies hewan dari famili Rhinoceros ya teman-teman, yang kesemuanya berasal dari Afrika dan Asia, teman-teman. Badak termasuk hewan herbivora, teman-teman, berukuran besar yang dapat mencapai bobot lebih dari 1 ton, teman-teman. Oh iya teman-teman, badak merupakan hewan yang mempunyai cula pada bagian tengah dahi ya teman-teman. Dan perlu diketahui teman-teman, kulit badak sangat tebal, teman-teman. Kulit badak berkisar antara 1,5 sampai 5 cm, teman-teman, yang terbentuk dari lapisan kolagen. Bagaimana teman-teman? Wah, badak keren kan? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kira-kira kita menemukan hewan apa lagi ya teman-teman? Kita bersihkan dulu, cuci dulu. Oke, kita lihat kecil sekali teman-teman. Wah, ada gajah teman-teman, si kuping besar. Wah, keren, mantul. Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Secara tradisional terdapat 2 spesies yang sudah diakui, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia, teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika merupakan spesies yang berbeda, teman-teman. Gajah tersebar di seluruh Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar dengan tinggi hingga 4 meter dan massa yang juga dapat mencapai 7.000 kg, teman-teman. Gajah memiliki ciri-ciri khusus dan yang paling mencolok adalah belalai yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda, teman-teman. Gigi seri gajah tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau bisa untuk menggali, teman-teman. Dan daun telinganya yang besar membantu untuk mengatur suhu tubuh mereka, teman-teman. Wah, keren sekali ya gajah, teman-teman. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar, teman-teman, dan punggungnya yang cekung, teman-teman. Sementara telinga gajah Asia lebih kecil dan punggungnya lebih cembung, teman-teman. Wah, gajah merupakan hewan yang termasuk hewan herbivora ya teman-teman. Gajah dapat ditemui di berbagai habitat seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa, teman-teman. Dan gajah cenderung berada di dekat air, teman-teman. Gajah dianggap sebagai spesies kunci, teman-teman,
karena dampaknya terhadap lingkungan, teman-teman. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah, teman-teman. Dan predator-predator seperti singa, harimau, hiena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda, teman-teman. Gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya atau beberapa betina yang berkerabat beserta anak-anak mereka, teman-teman. Kelompok ini dipimpin oleh individu gajah yang disebut matriark, yang biasanya merupakan betina tertua. Gajah memiliki struktur kelompok pisi-pusi, yaitu ketika kelompok-kelompok keluarga bertemu untuk bersosialisasi, gajah jantan meninggalkan kelompok keluarganya ketika telah mencapai masa pubertas dan akan tinggal sendiri atau bersama jantan lainnya, teman-teman. Gajah jantan dewasa biasanya berinteraksi dengan kelompok keluarga ketika sedang mencari pasangan dan memasuki tahap peningkatan testosteron dan agresi yang disebut moose, yang membantu mereka mencapai dominasi dan keberhasilan reproduksi, teman-teman. Anak gajah merupakan pusat perhatian kelompok keluarga dan bergantung pada induknya, teman-teman, selama kurang lebih 3 tahun, teman-teman. Gajah dapat hidup selama 70 tahun, teman-teman. 70 tahun di alam bebas, teman-teman. Gajah berkomunikasi melalui sentuhan, penglihatan, penciuman, dan suara, teman-teman. Gajah juga menggunakan infrasonik dan komunikasi seismik untuk jarak jauh, teman-teman. Wah, gajah memang mantul, teman-teman. Kecerdasan gajah telah dibandingkan dengan kecerdasan primata dan cetacea. Mereka tampaknya memiliki kesadaran diri dan menunjukkan empati kepada gajah lain yang hampir atau yang sudah mati, teman-teman. Gajah Afrika digolongkan sebagai spesies yang rentan oleh International Union of Conservation of Nature. Sementara gajah Asia diklasifikasikan sebagai spesies terancam, teman-teman. Wah, kita harus jaga ya, teman-teman. Salah satu ancaman terbesar bagi gajah adalah perdagangan gading yang memicu perburuan liar, teman-teman. Dan ancaman lain adalah kehancuran habitat dan konflik dengan penduduk setempat, teman-teman. Wah. Di sisi lain, gajah juga digunakan sebagai hewan pekerja di Asia. Dulu, mereka juga pernah digunakan untuk perang, teman-teman. Tapi kini gajah seringkali dipertontonkan di kebun binatang dan sirkus, teman-teman. Gajah dapat dengan mudah dikenali dan telah digambarkan dalam seni, cerita rakyat, agama, sastra, dan budaya populer, teman-teman.
Oke, ayo teman-teman kita cuci lagi ya. Kira-kira ada hewan apa ini teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Wadidaw, coba lihat teman-teman, ada hewan kanguru teman-teman. Kanguru atau kangguru adalah hewan mamalia yang memiliki kantung atau marsupialia. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kata kanguru diambil dari bahasa aborigin ya teman-teman, yaitu kangguru. Kangguru ada 3 spesies teman-teman. Yang pertama ada kangguru merah, yang kedua ada kangguru abu-abu timur, dan yang ketiga ada kangguru abu-abu barat teman-teman. Kangguru merah adalah hewan marsupial terbesar yang masih hidup teman-teman. Apabila berdiri, tingginya dapat mencapai lebih dari 2 meter teman-teman. Dan bobotnya bisa mencapai 90 kg teman-teman. Kangguru jenis ini biasanya bergerak dalam kelompok besar ya teman-teman. Mereka tidur di kala siang yang hawanya paling panas teman-teman. Apabila tidak ada air, mereka akan mencari kelembapan dari tumbuhan hijau teman-teman. Mereka juga hanya akan berkembang biak apabila ada hujan dan tumbuh tanaman baru teman-teman. Kangguru abu-abu timur. Kangguru abu-abu timur dapat ditemukan di daerah subur Australia bagian timur teman-teman. Kangguru abu-abu barat dapat ditemukan di Australia bagian barat teman-teman. Australia bagian selatan yang dekat dengan pantai dan basin Sungai Darling, kangguru abu-abu sangat banyak jumlahnya di sana teman-teman. Baik teman-teman, kita pilih lagi ya. Kira-kira kita menemukan hewan apa lagi teman-teman? Oke, kita cuci lagi. Kira-kira ada hewan apa teman-teman? Wah, ada tanduk. Wah, keren teman-teman, ada rusa. Wah, keren. Rusa, sambar, atau menjangan adalah hewan mamalia pemamah biak yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah antler atau tanduk rusa, dan bukan tanduk, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, terutama pada rusa jantan. Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia teman-teman, yang terbagi menjadi 2 kelompok besar ya teman-teman, yaitu kelompok rusa dunia lama yang termasuk subfamilia Muntiacinae dan Serpinae, serta kelompok rusa dunia baru Hydropotinae dan Odocolinae ya teman-teman. Bobot rusa umumnya berkisar antara 30 sampai 250 kg teman-teman. Meskipun pudu utara rata-rata 10 kg dan mose rata-rata 431 kg, mereka umumnya memiliki luwes, badan kompak dan panjang, kaki kuat cocok untuk medan di hutan besar,
rusa juga melompat dan perenang yang handal teman-teman. Rusa juga ruminansia atau kunyahan pengunyah, dan mereka memiliki 4 bilik perut teman-teman. Wah, keren ya rusa teman-teman. Oh iya teman-teman, gigi rusa ada 32 gigi ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita pilih dan kita cuci. Kira-kira ini hewan apa lagi ya teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Wah, putih. Coba lihat teman-teman, ada beruang teman-teman. Wah, keren teman-teman. Wah, keren. Beruang adalah binatang buas jenis Ursus teman-teman. Berbulu tebal, dapat berdiri di atas 2 kakinya, bercakar, dan bermoncong panjang teman-teman. Wah, keren teman-teman ya. Dalam nama ilmiahnya, beruang biasa disebut Ursidae. Ursidae sendiri berasal dari 2 kata ya teman-teman, yaitu Ursus dan Idae teman-teman. Ursus berasal dari bahasa Latin Ursus yang berarti beruang, dan Idae berasal dari bahasa Yunani kuno teman-teman, yaitu Eidos. Beruang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang ulung teman-teman. Bertelinga bundar, berekor kecil, berbulu yang panjang, lebat dan kasar. Mereka memiliki cakar yang lebar dan berjumlah 5 pada telapak tangan yang tak dapat ditarik masuk teman-teman. Cakar-cakarnya digunakan untuk menyobek, menggali, dan menangkap teman-teman. Penglihatan beruang hampir sama dengan penglihatan manusia teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kira-kira hewan apa lagi kita temukan nih teman-teman. Coba kita cuci dulu ya teman-teman. Ya, coba lihat teman-teman, ada belang hitam putih. Wah, keren. Ada zebra teman-teman. Wah, keren, kayak permen lollipop ya teman-teman. Coba kita lanjut lagi teman-teman. Coba kita bersihkan ya. Kira-kira ada hewan apa ini teman-teman? Wah, ada zebra lagi teman-teman. Ada anaknya teman-teman. Wah, keren, mantul, mantap betul. Zebra, nama Latin subgenus Hippotigris, atau disebut juga kuda loreng. Zebra adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih teman-teman. Terdapat 3 spesies yang masih ada saat ini teman-teman, yaitu yang pertama zebra grevi, yang kedua zebra dataran, dan yang terakhir zebra gunung teman-teman. Zebra merupakan bagian dari genus Equus, seperti halnya kuda dan keledai teman-teman. Ketiganya merupakan kelompok yang masih tersisa dari family Equidae teman-teman. Setiap individu zebra memiliki pola belang-belang yang khas. Terdapat beberapa teori mengenai fungsi dari belang-belang tersebut, dan teori yang paling banyak didukung oleh bukti adalah sebagai
perlindungan dari gigitan lalat ya teman-teman. Zebra menghuni bagian timur dan selatan Afrika teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, kita pilih ya, kita pilih, kita cuci. Kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Coba lihat teman-teman. Wah, coba lihat teman-teman. Wah, ada unta teman-teman. Wadidaw, mantul, mantap betul. Unta adalah dua spesies hewan berkuku genap dan genus Camelus teman-teman. Satu lagi berpunduk ganda yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara teman-teman. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah antara 30 sampai 50 tahun teman-teman. Wah, lumayan juga ya teman-teman umur unta. Domestikasi unta oleh manusia telah dimulai sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu ya teman-teman. Pemanfaatan unta antara lain untuk diambil susu yang memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada susu sapi ya teman-teman. Dan diambil dagingnya juga ya teman-teman. Dan juga digunakan sebagai hewan pekerja teman-teman. Wah, unta memang hewan yang kuat ya teman-teman. Keren unta teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Kita cuci dulu ya. Kira-kira ada hewan apa ini teman-teman? Coba kita cuci dulu ya teman-teman. Oke. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Wah, ada macan tutul teman-teman. Keren. Macan tutul atau harimau bintang teman-teman merupakan salah satu dari 4 kucing besar teman-teman. Hewan ini dikenal juga dengan sebutan harimau dahan teman-teman, yaitu karena kemampuannya memanjat teman-teman. Pada mulanya orang berpikiran bahwa macan tutul adalah hibrida dari singa dan harimau teman-teman, sehingga muncul nama leopard di kalangan peneliti Eropa awal teman-teman. Macan tutul Jawa adalah fauna identitas Jawa Barat dan termasuk hewan yang terancam punah di Indonesia teman-teman. Wah, jangan sampai ya teman-teman macan tutul yang ada di Indonesia terjadi kepunahan. Macan tutul berukuran besar teman-teman, dengan panjang tubuh antara 1 sampai 2 meter teman-teman. Spesies ini pada umumnya memiliki bulu warna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam teman-teman. Bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil. Macan tutul betina serupa dan berukuran lebih kecil dari jantan. Macan tutul adalah hewan penyendiri yang saling menghindari satu sama lain. Spesies ini lebih aktif di malam hari teman-teman, karena tingkat kematian anak yang tinggi. Betina biasanya mempunyai 1 sampai 2 anak yang tinggal bersama induknya
sampai macan muda berumur sekitar antara 1,5 tahun sampai 2 tahun, teman-teman. Macan tutul merupakan pemburu opportunities yang menggunakan segala kesempatan untuk mendapatkan mangsanya, teman-teman. Mereka memakan hampir segala mangsa dari berbagai ukuran. Mangsa utamanya terdiri dari aneka hewan menyusui, binatang pengerat, ikan, burung, monyet, dan binatang-binatang lain yang terdapat di sekitar habitatnya, teman-teman. Pada umumnya, macan tutul menghindari manusia ya, teman-teman. Wah, kenapa ya, teman-teman? Namun, macan yang kurang sehat atau kelaparan atau terluka sehingga tidak dapat berburu mangsa yang biasa dapat memangsa manusia, teman-teman. Ada peristiwa mengenai seekor macan tutul jantan di Rudraprayak memangsa lebih dari 125 jiwa, dan seekor macan tutul betina yang disebut macan tutul panar memangsa lebih dari 400 jiwa dan awal abad ke-20 di India, teman-teman. Wah, ngeri, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kira-kira kita menemukan hewan apa lagi ini teman-teman? Oke, coba kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita cuci dulu. Kira-kira hewan apa ya teman-teman?
Wadidaw, wadidaw, ada harimau teman-teman. Wow, keren teman-teman. Harimau atau nama Latin Panthera tigris adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya teman-teman, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu orange dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak. Mereka terutama memangsa ungulata seperti rusa dan babi. Harimau adalah hewan teritorial dan umumnya merupakan pemangsa soliter yang menyendiri, tetapi tetap memiliki sisi sosial ya teman-teman. Mereka tetap tinggal di area-area yang berdekatan untuk mendukung kebutuhan makanan dan membesarkan keturunannya teman-teman. Anak harimau tinggal bersama ibu mereka selama sekitar 2 tahun teman-teman. Anak harimau tinggal bersama ibu mereka selama sekitar 2 tahun ya teman-teman. Kemudian akan hidup mandiri dan meninggalkan daerah jelajah ibu mereka untuk membangun rumah mereka sendiri teman-teman. Wah, mandiri betul si harimau teman-teman. Keren, cakep. Istilah lain untuk harimau adalah macan, yang diambil dari bahasa Jawa teman-teman. Namun kini masyarakat hanya menganggap macan adalah dari jenis Panthera pardus dan semua subspesiesnya. Padahal leopard atau Panthera pardus ini disebut macan apabila ditambah nama belakangnya, yakni macan tutul. Nama harimau sendiri berasal dari bahasa Melayu ya teman-teman. Digunakan pula untuk menyebut leopard, yakni harimau bintang ya teman-teman. Harimau pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1758 ya teman-teman. Wah, keren ya harimau teman-teman.